Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mat. Sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur YouTube, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di sore hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres dan Pemilu 2024. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini banyak apa ya teman-teman, sepertinya manuver-manuver yang dilakukan oleh di dunia perpolitikan negara kita menjelang Pilpres 2024 dan Pemilu 2024 nanti. Yang paling ketara adalah kontestasi Pilpres yang hingga saat ini sebetulnya memang masih layak untuk kita bahas gitu kan. Memang sangat layak banget karena memang patut kita cermati. Kita lihat di sini teman-teman, langkah-langkah yang nggak diduga ya sepertinya. Seperti kalau saya dulu main catur tuh ada langkah-langkah yang nggak diduga, yaitu yang sering kita sebut namanya unpredictable move, langkah-langkah yang nggak diduga oleh lawannya. Ini bisa kita lihat kalau kemudian beberapa waktu yang lalu dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya untuk maju di Pilpres 2024 nanti, melemparkan throwing the unpredictable move, kemudian langkah-langkah yang sepertinya nggak terduga, kita nggak tahu arahnya kemana gitu kan, karena di sini ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Ibu Puan Maharani akan bertemu gitu kan dengan ketua Partai Demokrat yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ini sepertinya sangat penting untuk kita cermati gitu kan, walaupun saya pikir bukan sekedar ini ya teman-teman, silaturahmi ataupun komunikasi politik biasa, karena memang posisinya saat ini adalah menuju Pilpres 2024 dan seperti yang kita ketahui bahwasanya calon dari PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo sampai saat ini kan belum ditentukan ya cawapresnya. Dan seperti kita tahu kemarin AHY dari beberapa baca pres yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, AHY ini dari ketua Partai Demokrat ini masuk dalam radar PDIP gitu kan. Walaupun kalau menurut saya juga kemungkinannya kecil, karena memang sepertinya pasangannya sih kalau pakemnya biasanya antara konsep nasionalis dan religius gitu, seperti calon-calon yang diusung PDIP sebelumnya yaitu Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, konsepnya pemilih tokoh yang nasionalis, berkonsep nasionalis, kemudian pasangannya lah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memang mewakili pemilih religius gitu kan. Tapi terlepas dari itu segala kemungkinan bisa terjadi gitu kan. Ya, tampaknya memang pertemuan itu kalau menurut saya, analisa para ahli juga, analisa para pengamat politik, kemungkinan besar adanya pendekatan-pendekatan, tawaran-tawaran untuk kemudian menjadi cawapres daripada Ganjar Pranowo. Nah, ini tentunya juga menjadi sebuah shock terapi ya sebetulnya. Pastinya Pak sedikit banyak akan mempengaruhi koalisi perubahan. Semacam kalau jurus kungfu itu pukulan tanpa bayangan gitu kan. Walaupun kepastiannya kita juga nggak ngerti apakah cuma sekedar membicarakan kerjasama perpolitikan menuju Pilpres 2024 dan Pemilu 2024 nanti. Tapi kalau saya pikir memang arahnya memang mendekat ya ke arah cawapres daripada Ganjar Pranowo. Artinya di sini teman-teman, kalau kemudian memang prediksi ataupun spekulasi itu terjadi, kemudian AHY ini kemudian dipasangkan dengan Ganjar Pranowo gitu kan, tentunya koalisi perubahan akan kekurangan peluru ya untuk kemudian mengajukan Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Akan kurang thresholdnya 20% thresholdnya kalau ada salah satu partai pengusung daripada koalisi perubahan itu kemudian keluar dari koalisi. Dan itu pun
tampaknya sangat mungkin terjadi, tapi saya pikir juga nggak perlu khawatir. Untuk para pendukung simpatisan Anies Baswedan sendiri nggak perlu khawatir, karena memang masih banyak peluang yang memang bekerja sama juga dengan partai-partai besar lain ya gitu kan. Kalau memang spekulasi ini terjadi gitu kan, bukan kartu mati gitu. Seperti yang kita tahu juga untuk saat ini di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan, sampai saat ini yang capres yang diusung adalah Ketua Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Sampai saat ini pun Partai Kebangkitan Bangsa juga menunggu ya teman-teman. Sepertinya juga pastinya akan mengevaluasi dukungan mereka. Ini lama ya, karena memang pasti harapannya adalah ketika membentuk koalisi memang ada salah satu kader daripada tokoh-tokoh di partai-partai koalisi tersebut yang akan maju menjadi capres ataupun cawapres. Tentunya di sini dengan harapan pastinya ketika itu kerjasama antara Partai Gerindra dan PKB ini tentunya pasangan antara Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Nah, sampai sekarang kita juga nggak ngerti ya teman-teman, kenapa masih lama mereka saling menunggu. Kayaknya juga masih menahan melihat posisi calon-calon lawan gitu kan, saling ngintip kekuatan lawan gitu kan. Walaupun kalau saya lihat pasangan antara Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar ini udah pas gitu kan. Kita nggak tahu perhitungan daripada Partai Gerindra selanjutnya, karena memang pas, karena memang kalau kita lihat pakemnya Prabowo Subianto mewakili pemilih yang konsepnya nasionalis, sedangkan untuk Muhaimin Iskandar ini mewakili pemilih-pemilih yang konsepnya nasionalis, religius, lebih ke religius, karena memang basicnya dari Nahdlatul Ulama dan beliau juga tokoh terkenal memang mempunyai akar rumput di Jawa Timur ya teman-teman, Bapak Muhaimin Iskandar. Cuman kita juga nggak ngerti itu kan, dan sepertinya juga kalau lama nggak diumumkan juga pastinya, kalaupun nanti juga bukan Bapak Muhaimin Iskandar, tentunya pasti PKB sendiri akan mengevaluasi dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebagai capres gitu kan. Artinya memang peluang-peluang ini masih terbuka lebar. Di satu sisi lain juga ada Partai Golkar yang sampai saat ini tetap kekeh mau menyalonkan Erlangga Hartarto, pimpinan mereka gitu kan. Tapi kan mereka juga nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Walaupun akhir-akhir ini juga ada sepertinya pendekatan dengan Partai Amanat Nasional gitu. Cuman masih semua peluang, semua kondisi bisa terjadi ya teman-teman. Sekecil apapun itu masih peluang, itu masih ada gitu kan. Walaupun memang pastinya akan sedikit menyerang mental daripada pengusung partai koalisi perubahan gitu kan. Karena memang goncangan itu terus menerus gitu kan dari partai-partai yang mengusung koalisi perubahan ini. Dan ini memang salah satu ujian berat ketika ada proses komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang sepertinya juga merupakan rekonsiliasi ya nasional, karena memang sepertinya kurang friendly dulu kan semenjak ketika Pak SBY jadi menterinya Ibu Megawati, kemudian sempat berkompetisi kan di Pilpres dulu itu kan, sempat nggak begitu friendly, tapi sepertinya sekarang juga berusaha melakukan rekonsiliasi nasional. Tapi kalau saya lihat sih lebih ke arah penentuan cawapres gitu kan. Artinya memang kemungkinan besar harus siap-siap ya koalisi perubahan juga gitu kan. Dan saya rasa sekecil apapun peluangnya Anies Baswedan untuk maju menjadi di Pilpres 2024 nanti tampaknya masih terbuka, karena memang masih banyak ruang-ruang, banyak partai-partai yang saat ini juga belum ketemu langsung formasi mereka gitu kan. Terlepas dari itu memang perjuangan Anies Baswedan saya akui sendiri sangat berat sekali ya, semenjak beliau diusung oleh Partai Nasdem. Segala macam kejadian memang terjadi ya gitu kan. Di situ kan mulai dari isu-isu tentang Formula E, kemudian kesononya terjadi sangkaan di Partai Demokrat sendiri ada pengajuan PK dari Bapak Muldoko untuk pihak oposisi daripada Partai Demokrat yang mengklaim kepemilikan Partai Demokrat di MK gitu kan. Kemudian juga dugaan kasus korupsi daripada salah satu
kader Partai Nasdem, elit Partai Nasdem ini kan memang betul-betul goncangannya juga lumayan ya teman-teman gitu kan. Nah, kemudian ada pendekatan-pendekatan dikatakan oleh Bapak Sudirman Said kepada Partai Demokrat dulu kan, dari partai-partai di luar koalisi untuk membentuk koalisi gitu kan, dengan tawaran menjadi cawapres ataupun capres gitu kan. Juga nggak lama kemudian juga Partai Keadilan pun didera isu yang sama gitu kan, bahwasanya dari Bapak Sudirman Said pun dikemukakan bahwa ada tawaran-tawaran khusus, posisi-posisi khusus pada Partai Keadilan gitu kan, dengan untuk keluar dari koalisi perubahan gitu kan. Artinya kalau memang hilang salah satu, Dewan Partai Nasdem seorang juga nggak akan mungkin bisa mencalonkan Anies Baswedan gitu kan. Tapi terlepas dari itu, saya pikir juga Partai Nasdem nih sedang berpikir keras gitu kan, karena memang posisinya agak susah ya teman-teman gitu kan. Karena memang desakannya Partai Demokrat salah satunya memang kemarin dijelaskan oleh Bapak Ahmad Sahroni gitu kan, bahwasanya juga ada desakan agar AHY menjadi pasangan Anies, yang kalau menurut saya pribadi sebagai supporter Anies Baswedan, profil AHY itu udah terwakili oleh Anies Baswedan. Dan memang yang difikirkan oleh koalisi itu sebenarnya sangat ke depan itu memang ketara banget, cuman memang agak susah ya. Seperti kemudian ada usul Mahfud MD untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan dari usulan Partai Keadilan, itu sebetulnya sudah suatu langkah yang luar biasa kalau menurut saya. Kalau saya pendukung kita yang orang awam gitu, yang tulus ikhlas mendukung Anies Baswedan, sangat mendukung sekali gitu kan. Karena itu masuknya Bapak Mahfud MD itu memang salah satu hal yang spektakuler ya. Beliau itu juga nggak cuman orang yang populer, tapi saya yakin elektabilitasnya kalau di survei juga pastinya akan tinggi Bapak Mahfud MD itu kan. Terlepas dukung-mendukung, saya pun selalu berharap bahwasanya nanti Mahfud MD itu ada salah satu capres daripada capres-capres yang mau maju ke Pilpres 2024 nanti, yang mau mengambil Mahfud MD ini sebagai cawapres ya. Karena kalau saya lihat Bapak Mahfud MD ini sangat komplit sekali ya teman-teman gitu kan. Komplit, satu memang dia punya kredibilitas gitu kan, baik daripada dia dulu seorang akademisi, kemudian pernah masuk di yudikatif, eksekutif, legislatif, semua pengalamannya komplit gitu kan. Bahkan kalau memang ada koalisi baru gitu kan, partai-partai yang bisa mengusung, saya akan dukung kalau mengusung Bapak Mahfud MD menjadi capres gitu. Cuman kan enggak, udah ada jago-jagonya sendiri ya gitu kan. Bapak Mahfud kan di luar partai ya gitu kan. Tapi umpama itu ada gitu kan, dan saya tetap berharap bahwasanya beliau nanti masuk bursa daripada cawapres, daripada salah satu capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Kemarin juga saya sempat gembira itu kan, karena Partai Keadilan gitu kan sudah mengusulkan itu kan gitu kan. Dan kalau tampaknya Partai Nasdem juga udah mempersilahkan gitu kan, terserah kepada Anies Baswedan untuk memilih sendiri cawapres ya. Hanya seperti ini problemnya kan di Partai Demokrat, karena sepertinya kemarin seperti banyak spekulasi gitu kan. Memang Partai Demokrat menginginkan kadernya menjadi cawapres Anies Baswedan. Nah ini sepertinya salah satu ganjalan, dan ini sepertinya jawaban ketika Bapak Mahfud MD mengatakan bahwasanya beliau nggak bersedia gitu menjadi cawapres Anies Baswedan. Mending saya nggak usah katanya, karena kalau dia menjadi cawapres Anies Baswedan takutnya nanti terjadi bubarnya ya koalisi perubahan gitu kan. Karena memang udah tampak ya konflik kepentingan gitu kan kalau partai gitu kan. Kalau saya sendiri sih kemarin senang sekali ya gitu kan, tapi memang prosesnya lain ya teman-teman gitu kan. Yang penting ya kita doakan yang terbaik untuk Anies Baswedan gitu kan. Walaupun apapun peluangnya tetap ada, sekecil apapun. Posisi saya juga sekarang lagi sakit nih, sakit tenggorokan, pun saya ada waktu saya bikin konten obrolan tentang Anies Baswedan untuk menyemangati para pendukungnya gitu kan. Nggak perlu kemudian berkecil hati gitu kan. Tampaknya sekarang kan seperti kartu mati nih, kita nggak tahu apa yang dibicarakan ketika nanti petinggi dari PDIP ketemu dengan pimpinan Partai Demokrat ini kan. Tapi pasti ngarahnya ke cawapres, kemungkinan besar kan gitu kan spekulasinya. Karena apalagi memang prosesnya yang lagi berjalan sekarang adalah
menuju capres dan pemilu 2024 nanti. Ya, kita lihat aja gitu kan, kita bisa menilai masing-masing apa yang terjadi nanti, kualitas dan apa partai-partai yang akan kita pilih nanti di pemilu 2024 nanti gitu kan, bisa menjadi apa tayangan-tayangan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di medsos tuh bisa menjadi literatur untuk pemilihan capres kita di pemilu 2024 nanti gitu kan. Nah itu teman-teman, memang kita bisa melihat di sini ya perilaku itu kan partai politik. Walaupun kalau menurut mereka juga hal-hal seperti itu sah-sah saja karena nggak melanggar, nggak ada hukum sama aturan sama sekali yang dilanggar gitu kan. Tapi tentunya memang ya itulah teman-teman gitu kan. Apa yang kita bisa, orang kecil, masyarakat kecil bisanya mendukung, berharap yang terbaik untuk bangsa Indonesia gitu kan. Terlepas dari itu, saya tetap mengatakan sekecil apapun peluang Anies Baswedan tetap terbuka lebar ya gitu kan. Saya yakin itu terbuka lebar karena memang tampaknya banyak juga partai saat ini kan, ada beberapa yang memang belum ketemu formasinya, dan segala sesuatu di politik itu bisa terjadi. Seperti Partai Demokrat dengan Partai PDI yang dulu memang sepertinya susah untuk disatukan, sekarang juga udah ada usaha-usaha untuk ke situ ya, pendekatan antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apapun itu teman-teman, kita selalu berdoa apapun yang terbaik bisa terjadi gitu kan. Walaupun sekarang tampaknya cuman berdiri satu kaki ya, Partai Nasdem untuk koalisinya untuk mendukung Anies Baswedan, yang cuman dengan Partai Keadilan, Partai Demokrat juga masih kita tunggu seperti apa pergerakannya nanti teman-teman. Tapi ini segala sesuatu yang patut kita cermati ya teman-teman. Terlepas dari itu teman-teman, memang saat ini kita ngobrol-ngobrol di media sosial seperti ini memang asik untuk mencermati pergerakan daripada peta perpolitikan Indonesia menuju Pilpres 2024 dan pemilu 2024 nanti gitu kan. Karena memang saya harap juga tinggalkanlah dulu tentang cerita-cerita tentang, nggak usah ngobrol tentang politik, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, sehingga orang skeptis gitu kan. Padahal juga kalau kemudian milih ataupun apa yang dipilih calegnya atau apa yang kemudian salah, kita yang nggak ngerti gitu kan, kita awam tentang politik gitu kan, efeknya juga ke masyarakat, lapisan masyarakat kecil gitu kan, pasti efeknya itu ke kita gitu kan. Nah itu teman-teman, memang saya berharap juga untuk ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol seperti ini untuk membuka mata kita orang awam. Tapi saya pikir jangan terlalu awam lah tentang perpolitikan gitu kan. Dan semoga untuk saat ini memang banyak pemirsa yang kemudian bisa terbuka hatinya gitu kan, melihat proses perjuangan daripada Anies Baswedan yang memang tampaknya kian hari kian berat dan semakin kecil ya peluangnya untuk maju di Pilpres 2024. Tapi saya tetap yakin gitu kan, seberapa besar hantamannya gitu kan, saya yakin dengan keteguhan dan kematangan Bapak Anies Baswedan bisa mengatasi ini semua, dan saya yakin beliau tetap bisa maju di Pilpres 2024 nanti. Apapun yang bisa kita lakukan hanyalah bisa berusaha dan berdoa, dan kalah menang itu biasa, yang kalah menang merupakan hak prerogatif daripada penentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Ayo.